Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat hari Jumat. Pada kesempatan siang kali ini saya akan membahas sebuah fenomena ya sahabat. Sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia, mungkin juga terjadi di luar negeri, yang mana akhir-akhir ini atau tahun sebelumnya sampai saat ini banyaknya atau menjamurnya berdirinya barbershop ataupun pangkas rambut ya. Tetapi baru beberapa bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gulung tikar. Jadi di sini akan saya bahas di sini ya. Dan kebetulan juga sudah saya bahas dengan teman saya, dianalisa apa sih penyebabnya. Yang pertama adalah ya, ini patut kita renungkan ya, patut kita kaji, kita bahas. Yang pertama adalah karena kita pemula. Yang pertama, kita sebagai pemula tentunya juga termasuk orang yang baru ya sahabat, yang baru buka usaha, entah itu di dekat rumah kita atau di rumah kita ataupun kita ngontrak. Kalau namanya pemula, namanya juga baru datang, otomatis seseorang itu ataupun orang banyak itu ya kurang percaya dulu. Jadi kita sebagai pemangkas rambut yang mungkin sudah lulus kursus ataupun atau tidak, sebaiknya kita harus menyiapkan ilmu kita, ilmu tentang pemangkasan, mental kita. Dan kalau bisa, kalau kita baru buka di suatu daerah ataupun di rumah kita, usahakan kita punya progres atau punya gebrakan baru. Jadi kalau kita ada tetangga ataupun teman yang potong, tidak merasa ternyata kurang pintar atau kurang jago, dia asal-asalan potongannya. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Dan kalaupun Anda kurang profesional, tentunya juga harus dilatih dulu ya. Itu yang pertama, karena kita pemula. Jadi harus mencari yang namanya pelanggan, mencari nama dulu. Kalaupun sudah lama, sudah dapat bendera, maka juga akan banyak sekali yang datang. Itu otomatis ya, karena ini juga terjadi di teman saya ya, di rumahnya di Ngawi, karena beliau ini juga baru buka di desanya. Beliau ini curhat kepada saya bahwa pangkasnya itu belum diminati oleh tetangganya, karena memang pangkas rambut itu begitu ya Bang. Saya juga begitu. Biasanya kalau kita buka di rumah sendiri, di kampung sendiri, biasanya tetangga kita itu kan ya kurang yakin bisa, atau kita itu masih pemula juga. Yang pertama tadi kita bahas, karena memang sebelumnya sudah ada pangkas rambut yang biasanya yang lama itu yang banyak diminati, atau yang orang sekeliling itu sudah gimana, sudah nyaman atau cocok cukur di tempat yang lama tadi. Jadi kita kan pemula, jadi harus sabar. Terus yang kedua, penyebab pangkas itu ambruk ya, atau gulung tikar, itu salah satunya adalah salah sasaran ya sahabat ya. Yang kedua salah sasaran. Jadi di sini kita harus bisa yang namanya ilmu target ya. Targetnya kita itu di mana? Kita itu di desa, di kampung, di pelosok ataupun di kota. Jadi harus kita targetkan. Kalau kita misalnya buka di perkotaan, di sebuah perkampungan atau di sebuah komunitas yang sudah memiliki omset yang lumayan, gaji yang lumayan, kita bisa buka semi barbershop ataupun barbershop yang skalanya banyak, fasilitas tentunya juga sangat tinggi biaya tarifnya. Beda dengan pangkas rambut yang konvensional atau yang biasa. Jadi harus kita targetkan sasarannya tuh di mana. Jadi itu. Kalaupun di kampung, kita juga harus bisa mengikuti orangnya. Kalau kita bisa melihat di situ itu gimana. Kalau ada pangkas di sekitar kita di kampung, kita lihat, oh tarifnya 10.000 ataupun 15.000. Jadi kita selisih dulu di bawahnya, jangan terlalu tajam. Itu ya, karena kita juga mencari pelanggan. Kalaupun kita sudah profesional, sudah pernah potong di
barbershop ataupun di mana, terus kita datang, kita bisa samakan tarifnya. Jadi kita bersaing ya. Ini yang saya terapkan, yang saya inginkan kepada sahabat semuanya. Jadi harus punya target itu. Terus yang ketiga ya, tadi ya, yang ketiga adalah merebut ya. Jadi kita kalau sepi, kalau pangkas kita itu gulung tikar, itu terkadang kita punya istilah merebut. Jadi di sini tuh merebut bukan berarti merebut ya, atau mencari yang cukup di situ. Itu yang tadi yang saya bahas tadi, yang nomor 2 tadi, bahwa kita kalaupun pemula tentunya juga harus mencari pelanggan dulu di situ, dan tidak gampang ya kalau kita mengalihkan seseorang yang sebelumnya sudah pro atau sudah nyaman potong di tempat lain, kita untuk mengalihkannya itu terkadang susah. Jadi di sini diperlukan yang namanya ilmu komunikasi ya. Komunikasi kita bagaimana, skill kita dalam berbicara, dalam mengasih solusi, raut wajah kita itu diperlukan di sini. Jadi itu, kalaupun sudah dapat, ya mereka akan datang ke sini. Itu biasanya itu yang saya terapkan. Terus yang pokok ya sahabat ya, yang tadi kan yang apa? Yang kita bahas cabang-cabangnya. Yang ini yang terpokok karena banyak sekali pangkas rambut maupun barbershop yang gulung tikar itu kebanyakan dari orangnya atau dari ownernya, dari pekerjanya, kebanyakan spekulasi ya. Kebanyakan dengan tinggi dan bukannya itu ikut-ikutan, banyak spekulasi, dan yang paling parah adalah modal untuk membuat usaha atau membeli alat-alat itu modalnya dari utang-utangan. Itu yang biasanya terjadi ya, belum dapat laba sudah angsur. Itu yang sangat disayangkan, dan itu bisa membuat pangkas rambut maupun barbershop itu gulung tikar karena nggak mampu membayar sewa dan membayar kebutuhan sehari-hari. Jadi sebaiknya bagi sahabat semuanya, kalaupun masih belum ada biaya, belum ada modal, alangkah baiknya sahabat kerja dulu di barbershop atau bekerja dulu di lain. Nanti setelah dapat gaji disisihkan, kita beli alat pangkas, terus sisihkan lagi buat buka, entah itu di bayar kontrakan atau di mana. Jadi itu jangan banyak spekulasi, karena kalau kita banyak spekulasi maka itu nanti akan membuat kita terlalu semangat, karena kita tidak tahu bahwa menjadi pangkas rambut ataupun bekerja di pangkas rambut untuk pemula ya, yang skalanya pemula itu nggak semudah yang dibayangkan, karena kita juga membutuhkan yang namanya kesabaran, butuh juga yang namanya pelanggan, butuh juga yang namanya bendera kita mencari bendera dulu, mencari nama dulu, itu yang diperlukan. Skill kita bagaimana ketika kita memotong grogi atau enggak, itu dibutuhkan di diri kita sebagai tukang jasa. Jasa dengan bahan pokok itu beda ya sahabat, harus kita bedakan ya. Jasa di sini ini ada kaitannya dengan pangkas rambut di desa ya. Kalau kita buka di desa kan, kenapa kok tetangga jarang sekali potong ke tempat kita, paling enggak dia potongnya di luar. Kenapa? Karena kita pemula dan kebetulan mereka sudah nyaman potong di lain itu, ataupun kita belum terbiasa dan mereka belum mengenalkan diri kita, ilmu kita itu bagaimana masih diragukan ya. Karena kita juga jasa ya, jasa itu terkadang kalau kita sendiri ingin servis motor atau servis HP, terkadang kita di desa kita itu ada, namun kita datang ke tempat yang lain. Jadi bisa kita buat cerminan diri kita, itbak diri kita juga begitu ya. Terus kita terlalu berangan-angan terlalu tinggi ya. Jadi jangan sampai sahabat itu, wah di sana banyak pelanggannya, rame, pasti dapat duit yang banyak. Ya itu harus kita buang ya sahabat ya, karena memang menjadi pangkas rambut, menjadi pemangkas ataupun barbershop, barberman,
itu nggak semudah ya, nggak semudah yang dibayangkan. Jadi harus kita ya tadi cari nama, cari bendera, kita sudah profesional atau belum, itu harus kita kerjakan. Karena kalau kita buka pangkas rambut terus hutang-hutangan ya, kalau hutang teman sendiri atau saudara itu kan nggak terlalu parah. Kalau kita hutang bank gimana? Kita bayar bunganya, dan ini sudah banyak terjadi ya sahabat. Gulung tikar ini sudah banyak terjadi. Bahkan teman-teman kita yang barbershop itu menjual alat-alatnya, menjual alat pangkasnya untuk apa? Ya dia nggak jadi buka pangkas rambut atau buka barber karena memang gagal total. Spekulasinya itu gagal. Ya, terlalu berangan-angan tinggi, dan biasanya yang terjadi itu terkadang dia mencari sewanya yang terlalu mahal, bahkan mencari tempat yang super mewah, bahkan ya mencari yang alat-alat yang super mewah dan fasilitas juga memadai. Itu perlu disikapi bagi pemula semuanya, supaya apa? Jangan terlalu banyak spekulasi, berangan-angan tinggi, jangan. Kalaupun kita bisa buka di rumah ya buka di rumah aja, nggak apa-apa. Kalaupun belum mampu, belum ada mental, ya kita bekerja dulu di pangkas rambut, ataupun kita ya sharing-sharing dengan teman-teman sesama pangkas rambut bagaimana sebaiknya diri kita. Itu perlu sekali bagi sahabat semuanya yang masih pemula. Tadi ya ada 3 penyebab, dan ini sudah saya sharing dengan teman saya ya. Baik sahabat ya, semoga pembahasan ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.